Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore geng. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap diberikan semangat ya menjalani kehidupan. Ya, sore ini saya akan coba melanjutkan cerita saya kembali, di mana pada malam itu saya dan Andre tertidur di batang kayu ya, batang kayu yang berlubang, yang roboh ya, yang lumayan besar, dan kami pun tertidur hingga pagi masih dalam keadaan yang sama, sepi dan seperti tidak ada kehidupan ya. Saya menoleh ke arah Andre, saya ingin membangunkan ya untuk melanjutkan perjalanan kembali. Sebetulnya pada saat itu saya sudah begitu sangat lelah ya, sangat lelah, sepertinya ingin istirahat di tempat itu saja. Namun keinginan hati pada saat itu yang begitu besar, harus mencari jalan dan harus keluar dari situasi yang saya hadapi saat itu. Rasa lelah yang ada pada diri saya kesampingkan pada saat itu ya, dan saya pun berniat dalam hati apapun yang terjadi saya harus mencari jalan untuk pulang. Ada hal yang aneh-aneh pun yang kelihatan atau bagaimanapun itu tidak saya hiraukan lagi, dan saya berniat dalam hati saat itu saya tidak akan menoleh ke belakang lagi, bagaimanapun saya harus fokus ke depan. Dan saya bangunkanlah Andre ya, saya bangunkan Andre untuk pergi ke sungai di dekat batang kayu yang roboh yang berlubang itu, tidak terlalu jauh dari sungai ya. Nah, kami pun ke sungai untuk mencuci muka dan minum ya. Nah, waktu pagi itulah ketika saya minum, tiba-tiba tersedak di sini ya. Waktu saya minum tersedak di sini, sakit, dan air yang saya minum tersebut keluar dari hidung ketika saya minumnya ya. Namun tidak saya. Pagi ini kita akan coba melanjutkan perjalanan kembali. Semoga hari ini kita menemui jalan terang. Karena saya pun berpikir pada saat itu ya, udah seperti mau dekat saja. Jadi saya tetap semangat dan kami pun berjalan. Di hari kelima ini tidak begitu banyak rintangan yang kami hadapi ya, hanya sungai yang kami lewati sampai paling ada batu-batu tebing yang licin, hanya itu saja ya. Kami pun berjalan sepanjang sungai, kami pun menyusuri sepanjang sungai pada saat itu ya. Dan di sungai tersebut ketika kami selusuri melewati atas ya, kalau seandainya agak terjal lewat dari atas ya, dan kami menemui batu tebing yang licin, di bawahnya seperti ada air yang menguap ke atas ya, yang seperti berarus, seperti hidup lah. Dan saya pun mencoba menuruni batu licin tersebut perlahan-lahan. Akhirnya saya sampai ke bawah di balik air tersebut ya, dan saya berseru ke Andre, ayo segera turun, akan tetapi hati-hati batunya licin. Lalu Andre dari atas menimpali, saya tidak bisa turun, nanti saya jatuh makannya oleh air ini gimana, nah, kan arusnya sepertinya besar katanya. Lalu saya berteriak ke Andre, lompati aja air ini geng, kata saya. Kalau seandainya kamu dimakan dan dibawa oleh air tersebut, saya akan ikut untuk loncat dan ikut bersama kamu. Saya meyakinkan seperti itu ke Andre pada saat itu ya. Lalu Andre pun melompati air tersebut. Setelah melompati dan Andre berdiri, ternyata airnya hanya setinggi dada pada saat itu, dan berseru kepada saya ya, tidak dalam akan tetapi saya basah ini. Ya udah, yang penting kamu kan tidak dibawa oleh arus air tersebut, kamu selamat kan. Ya, tapi saya basah kemana nih, nanti kita bawa berjalan dia kering juga itu, kata saya gitu kan. Saya pun melanjutkan perjalanan kembali. Tidak lama berjalan, akhirnya di hamparan batu ya, batu yang lumayan panjang ya, yang lebar di dekat sungai tersebut. Saya menemui batu dan naik ke atasnya ya. Disitulah kami baru menemui matahari. Setelah 4 malam kami berjalan, di hari kelima pagi itu
saya menemui matahari yang begitu sangat rendah sekali ya, seperti di atas kepala. Disitulah saya merasakan sesuatu yang beda saat itu. Saya berpikir, wah ini pasti sudah dekat nih, karena setelah beberapa hari tidak bertemu matahari, akhirnya matahari pun setinggi kepala. Saya bilang ke Andre, ada matahari. Dan kami berdua pun duduk di batu tersebut, dan berjemur ya, sambil mengeringkan badan dan baju yang agak basah tadi ya. Andre pun berjemur sambil berbaring di situ ya. Andre pun di situ bernyanyi, ya. Dia pun bernyanyi, banyaklah yang dibawakan lagu pada saat itu oleh Andre ya. Dan kami pun bercerita di dekat batu tersebut, seperti sudah ada harapan ini, tidak ada harapan, pasti sudah dekat. Dan Andre pun melihat pada saya dan dia bilang, "Peng, lihatlah wajah kau, Peng. Udah kacau semua, ini udah ada jejak rantingnya di sini dan ada daun yang menempel di kepala." Dia pun bilang, "Peng, ini udah kayak Tarzan," katanya kan. Kata Andre pada saat itu. Saya pun melihat kayak Andre, sama, walaupun seperti itu nih, kan. Dan kami pun sempat bercerita sambil tertawa di situ ya. Udah merasakan energi yang baru. Kami pun melepas kelelahan di situ, sampai betul-betul sudah merasa hangat ya. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali, karena saya sudah yakin nih, wah udah bertemu matahari ya, udah 4 hari tidak bertemu, akhirnya bertemu matahari. Saya pun semangat lagi jalan. Ayo kita lanjutkan perjalanan, geng, ini sepertinya sudah dekat nih, karena kita sudah menemui matahari. Jadi sepanjang perjalanan sungai yang kami tempuh ya, akhirnya sore pun datang dan kami berdua belum menemui jalan ke bawah. Saya bilang ke Andre, sepertinya kita harus mencari tempat beristirahat karena hari sudah mau gelap. Dan kami pun mencari tempat tidur di dekat bawah batu tersebut. Beruntung sekali pada saat itu sore ya, pada malam itu cuaca aman ya pada malam itu, dan kami pun tertidur berbaring di bawah batu tersebut. Yang dicari agak sedikit menghangatkan badan juga di situ. Kami mencari perlindungan di situ dan tidur di bawah batu tersebut pada malam itu ya. Dan saya lihat Andre membaringkan badannya ya dan melihat ke langit, sepertinya ada pikiran apalah yang dia pikir saat itu. Saya merasakan ya, begitu luar biasa perjalanan kami berdua. Saya pun merasakan saat itu ketika saya melihat Andre ya, dan dia pun punya harapan yang besar untuk bisa lepas dari situasi yang kami hadapi saat itu. Dan pada akhirnya kami pun tertidur di situ pada malam itu ya. Dia pun pagi terbangun kembali. Saya lihat masih dalam keadaan yang sama, hanya saya, Andre, dan jalan di sepanjang sungai. Kami pun bangun pagi itu dan saya pun mencoba berdiri dan pergi ke sungai kembali ya untuk membersihkan badan. Saya mencoba minum kembali, ternyata ini dada semakin sesak ya, dan air yang saya minum keluar ke hidung. Saya pun bertanya, kenapa, Bang? Nggak ada, Andre, aman ya kan. Saya pun tidak bilang ke Andre bahwasanya ini sakit, karena saya tidak ingin Andre pun memikirkan hal yang aneh-aneh juga terhadap saya nanti yang bisa mematahkan semangat. Jadi saya bilang tidak apa-apa, ini
mungkin sedang biasa aja, saya bilang begitu ya. Dan kami pun melanjutkan perjalanan kembali di hari ke-6 ya. Di hari ke-6 saya karena sudah merasakan matahari ya pada hari ke-5 tersebut di jam pagi waktu itu ya. Tidak terlalu pagi juga karena sudah merasakan ada sengatan matahari, saya sudah sangat semangat juga ya. Jadi saya tidak hiraukan lagi lelah itu, semakin semangat untuk turun ke bawah. Dan kami pun berdua menyusuri jalan kembali ya lewat sungai. Jadi sepanjang perjalanan sungai kami pun belum menemui jalan ke bawah juga sampai sore kembali ya, dan saya melihat di sebelah kiri seperti ladang yang digarap di situ, ladang tersebut. Dan saya pun disuruh ke Andre untuk ke tempat tersebut karena sudah mulai sore juga ya. Kami pun berlarilah ke tempat ladang yang kami lihat tersebut ya. Ternyata sampai di situ kami menemui batang pisang yang lumayan banyak juga di situ ya, tempatnya datar. Jadi saya ambil keputusan pada saat itu, wah sepertinya di sini kita akan enak beristirahat ini geng ya kan. Karena saya terpikir untuk mengambil daun-daun kering dari batang pisang itu, saya turunkan semua untuk jadi alas tidur. Saya udah yakin sekali nih kan, kita udah terlalu dekat ini, kita udah menemukan batang pisang juga di sini gitu ya kan. Ini sepertinya ada yang nanam. Saya masih berpikir seperti itu sore itu ya. Yang dia pun mungkin merasakan hal yang sama, dan kami pun menurunilah daun-daun kering tersebut ya untuk jadi alas tidur ya dekat rumput semak ya, yang ada di tempat yang datar ya. Pun setelah menuruni dan membuat tempat tidur, kami pun beristirahat di batang pisang tersebut. Kami tidur di situ ya. Di situ tuh tidurnya paling hangat juga lah. Hari tidak hujan, kita bisa tidur di daun kering ya. Disitulah saya merasakan tidur yang paling enak juga ya. Dan kami pun untuk tidur hingga pagi, terbangun kembali dan saya lihat Andre tidak ada di samping saya waktu saya terbangun pagi ya. Saya terkejut, loh, kok Andre tidak ada, tumben bangun sendiri tidak membangunkan saya pada pagi itu ya. Walaupun saya pun menyusuri ke arah sungai, dan saya lihat di situ tuh Andre lagi tertidur, dan saya pun membangunkan Andre itu, Andre bangun. Loh, kenapa kamu tidur di sini, geng? Bukankah tadi malam kita tidur di dekat batang pisang tersebut ya? Ya, saya nggak tahu juga apa yang tiba-tiba saya tidur di sini aja katanya. Namun saya tidak berpikirkan hal yang aneh lagi kan, walaupun saya bingung pada saat itu. Yaudah, akhirnya kita pun beristirahat di sungai, membersihkan badan, cuci muka dan minum ya. Tapi saya kalau setiap minum pasti keluar dari hidung. Saya pun udah berpikir ini, loh, kenapa seperti ini terus ya kan. Tapi ada juga masuk sedikit air tersebut ya. Lalu saya bilang ke Andre, kita udah semakin dekat nih sepertinya ya geng ya kan. Ya, dan Andre pun sambil beristirahat di dekat sungai datar juga ya. Dia seperti berbicara ke burung, lihat burung guys itu ya, ada burung lagi hinggap di batu tersebut. Nggak tahu apa yang dibicarakan Andre ya pada saat itu. Dan saya pun menyuruhkan Andre kembali untuk ke batang pisang tersebut. Batang pisang tempat kami tidur semalam ya, karena tas masih saya tinggal di situ. Kami pun kembali datang ke batang pisang. Andre berseru, Peng, nanti kita lanjutkan perjalanan sebentar lagi ya, kita istirahat di sini dulu katanya kan, kita lepaskan penat sedikit. Ya, saya pun kembali bersama Andre ya di dekat batang pisang tersebut. Dan tiba-tiba ketika
ketika saya berbaring ya kan ada monyet di atas tuh, monyetnya seperti ada simpai mungkin yang warna kuning itu. Nah, dia pun selalu, "Peng, kita tidurnya telungkup aja," katanya kan. "Apa nih? Itu ada seperti ada monyet di atas, nanti dia jatuh kena kita," katanya kan. "Ah udah, nggak mungkin dia jatuh tuh, santai aja," katanya kan. Dan dia pun telungkup. Dan ketika saya berbaring dalam hati, tiba-tiba seperti ada yang membangkitkan lagi, "Ayo segera tinggalkan tempat ini." Pada saat itu ya di dekat batang pisang pagi itu ya, "Ayo segera tinggalkan tempat ini, udah mau ketemu sama orang." Ada seperti itu yang membisikkan dari hati ya. Saya terkejut dan saya pun duduk ya, saya bangunkan Andre, "Ayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita udah dekat nih, saya yakin sekali kita akan menemui jalan," katanya kan. Lalu Andre pun duduk dan bilang, "Peng, saya sudah tidak sanggup lagi," kata Andre kan pada saat itu. "Loh, tidak sanggup kenapa, geng? Ayolah, kita udah mau dekat nih, Andre," kata saya. "Tahu dari kemarin bilangnya sudah dekat aja, Peng. Saya betul-betul sudah tidak sanggup lagi. Saya udah pasrah. Saya sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi, Peng," katanya kan. "Saya ingin istirahat di sini saja," kata Andre kan. Jadi saya bilang, "Andre, siapa yang akan kau tunggu di sini? Ini hutan tak berpenghuni nih, geng. Tak akan ada orang yang lewat di sini. Lebih baik kita langsung keluar aja dari sini. Ayo kita cari jalan kembali. Kalau kau memang keras untuk turun, Peng, duluan aja. Saya mungkin di sini aja, Peng, dan nanti kalau kamu selamat," katanya Andre kan. "Tolong sampaikan maaf saya kepada keluarga, orang tua, dan sahabat-sahabat serta kawan-kawannya, Peng," kan. Dengan Andre bicara seperti itu, "Benar kau nak mau ikut nih, Andre?" "Enggak, saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah pasrah," kan. Lalu saya ambil tas tadi, saya berlari kan untuk meninggalkan Andre ya. Saya ingin tes apakah dia akan memanggil saya setelah saya berlari ya. Saya pun berlari ke bawah, udah sekitar udah tidak terlalu jauh juga saya berlari kan. Andre pun tidak memanggil loh. Saya panggil Andre ini, "Mana ini?" kata saya kan. Akhirnya saya balik lagi dan bilang ke Andre, "Benar kau nggak mau ikut Andre? Ayolah, kita sudah dekat Andre, ayo." Dan Andre pun tetap dalam kata yang sama. Dia menunggu orang di sini saja karena tidak kuat lagi untuk berjalan. Dan saya bilanglah kepada Andre pada saat itu, "Geng, kita ini anak alam, geng. Kita dididik dan dibina di organisasi untuk menjadi orang yang tangguh. Kita mengikuti survival, kita ikut materi navigasi, kita ikut materi SAR. Tapi dalam keadaan seperti ini, situasi seperti ini, kau menyerah, geng. Lemah sekali kau, bro," kan. Kita ini laki-laki, geng. Kita boleh mati. Kita mati hanya sekali, geng. Kita boleh mati, tapi matinya bukan cara seperti ini. Kalau seperti ini matinya mati konyol ini, geng, kan. Ini bukan mati berjuang, kan. Kalau dapat kita itu matinya berjuang. Itu baru mati kita terhormat, geng. Kalau begini ini mati lemah ini, bro. Sambil nangis saya itu ya, bilangin ke Andre seperti itu. Ayolah, geng. Kita ini laki-laki, geng. Kita matinya kalau dapat di tepi jurang. Dan abang-abang kita itu susah mencari kita dan tahu kita itu berjuang, bukan mati lemah seperti ini, mati terkapar, tidak melakukan pergerakan," katanya kan. Menangis saya bilang begitu itu. Tiba-tiba Andre menegakkan badannya, kepalanya kan, dan lihat saya, "Iya, Peng, saya ikut. Benar kata mati ininya sekali." Ketika saya bilang begitu, Andre berkata seperti itu ya, saya semakin menangis. "Ya, geng, ayo kita lanjutkan pergerakan ini," kan. "Kita pasti keluar dari sini," kan. Apapun saya bantulah Andre untuk berdiri ya. Saya bantu Andre untuk berdiri. Badannya memang sudah terlalu lelah juga itu ya. Pada saat itu saya lelah juga. Tetapi
saya tetap semangat untuk harus keluar dari tempat tersebut. Ya, saya seperti yakin aja pada pagi itu akan keluar dari tempat ini. Ya, entah apa yang meyakinkan saya waktu saya buat tentang pisang ini ya. Saya panggilkan lah Andre. Jadi saya carilah kayu ya, cari kayu untuk Bapak Andre dan siapa lah Andre sambil mengasih tongkat kayu sebagai tongkat ya. Akhirnya kami pun turun kembali ke sungai. Alhamdulillah ternyata Andre masih ingin melanjutkan perjalanan bersama saya untuk